Suatu hari di kampus Universitas Negeri Gorontalo, terdapat mahasiswa semester atas bernama Alma. Setiap hari, ia tenggelam dalam tumpukan tugas kuliah yang menumpuk tinggi. Meski sibuk, Alma memiliki kebiasaan buruk untuk bergadang dan menonton film hingga larut malam. Kesehatan Alma pun mulai tergerus oleh pola hidup yang tidak seimbang. Suatu malam, beban tugas yang tak terhitung membuat Alma semakin terjebak dalam rutinitas bergadangnya. Hingga saat matahari terbit, Alma merasakan sakit pada perut atasnya dan mulai muntah kuning. Orang tua Alma khawatir akan kondisi anaknya, akhirnya memutuskan membawa ke rumah sakit dan langsung menuju ke UGD. Aduh, aduh, sakit, aduh, bener-bener sakitnya adikku. Sebelumnya Pak Bu, kenapa TAD ini? Boleh dijelaskan? Jadi ses, tadi Tiade tiba-tiba sakit di bagian ulu hati ses. DP rasa sakit itu bagaimana adek? Saya ulu hati sakit ses, DP rasa bapidis dan batatekan. Sebelum saya kasih ini saya muntah 6 kali. Saya mau periksa dulu Tiade ya. Permisi Pak Bu, bisa ikut dengan saya untuk mengurus registrasi atau pendaftaran dari anak Ibu dan Bapak. Baik sis, saya saja. Lalu Pak. Baik Pak, boleh saya lihat KTP dari anak Bapak dan apakah anak Bapak mempunyai kartu BPJS? Iya sus, ada sus. Ini sus. Terus dulu saya tensi dulu, nanti sama cek suhu dan termometer ruang ada jepit di ketiak untuk mengetahui suhu badan ada berapa.
Permisi ya, Dek. Permisi ya, Dek. Baik, Bu. Saya periksa tadi, tekanan darah AD 140 per 80, nadi 110 kali per menit, suhu badan 36,9 derajat Celcius, dan respirasi atau pernapasan di AD 22 kali per menit. Baik, Bu, tekanan darah AD alma dan nadi meningkat karena ada rasa sakit atau nyeri pada bagian ulu hati. Baik, Bu, setelah saya kaji dan memeriksa keadaan Ade Alma, bahwa keadaan Ade Alma ini memiliki gejala penyakit gastritis atau yang Ibu kenal penyakit MAH. Penyakit ini disebabkan karena adanya luka atau peradangan pada lambung. Apakah si Ade ini sering terlambat makan atau makan tidak teratur? Iya, Ses, anak saya ini jarang sekali makan. Baik, Bu, karena si Ade Alma ini masih lemah dan merasa sakit, si Ade Alma harus dirawat inap untuk pengobatan lebih intensif. Baik, Bu, saya mau permisi dulu ya. Baik, Ses, terima kasih. Permisi, Dek, apakah benar dengan Ade Alma? Iya, Ses. Ya baik, Dek, di sini saya akan memasangkan gelang dan sekalian untuk memasangkan infus. Nah, pemasangan infus ini bertujuan untuk mengganti cairan Ade akibat muntah. Dan waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Dan mungkin agak terasa nyeri, tapi nyerinya hanya sedikit saja. Apakah Ade bersedia? Sudah siap ya, Dek? Iya, Ses.
Baik, dia tangannya sudah dipasangkan infus ya, dan untuk tangannya ini diminimalkan untuk tidak banyak bergerak. Saya permisi dulu ya, Dek. Ya, Ses. Assalamualaikum, ini dengan perawat Fatma dari UGD. Waalaikumsalam, iya ini dengan perawat Tia dari ruang interna atas. Ada yang bisa saya bantu, Ses? Mohon izin, Mes. Dari UGD nanti pukul 11 akan ada pasien yang akan dipindahkan dari UGD ke ruang interna. Apakah ada ruangan rawat inap yang kosong? Baik, Nurse, ada ruangan yang kosong di ruang interna atas, yaitu ruang kamar 205 dan 207. Untuk data pasien bagaimana, Nurse? Baik, Nurse, pasien bernama Nona Alma Bobihu, umur 20 tahun, masuk ruang UGD pukul 9 pagi hari ini karena mengalami nyeri ulu hati dan muntah sudah 6 kali. Kondisi pasien saat ini terlihat lemah dan pasien mengatakan nyerinya masih sangat sakit. Sudah dicek TTV nadi dan tekanan darahnya tidak normal. Selebihnya normal, Nurse. Oh iya, baik, Nurse. Nanti saya tindak lanjuti ketika sudah di ruang interna. Baik, Nurse. Terima kasih. Saya tutup teleponnya. Ya. Jadi, anak ibu akan dipindahkan di ruang interna bawah, kamar 205. Alhamdulillah ya, Ses. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nurse, ini data pasien bernama Nona Alma dari UGD. Baik, Pak. Terima kasih. Mas, info Sri Alma. Macet, Mas. Coba panggil Ses yang di depan. Ayo tunggu ya. Sis, infus anak saya namanya Alma, macet di kamar 205, Sis. Oh iya, baik, Pak. Nanti saya kunjungi kamar adik Alman. Nanti tunggu di kamar ya, Pak. Oh iya, baik, Sis. Terima kasih, Wi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, Ses. Apa benar dengan pasien Alma? Saya periksa jalannya dulu ya. Oh iya, ada keluhan apa ini, Ibu? Infusnya macet, Ses. Oh iya, nanti saya akan melakukan spuli menggunakan cairan NaCl, jadi akan terasa perih sedikit. Bu, apakah bersedia? Ya, Ses. Bersedia. Aduh, suster sakit. Tahan sedikit ya, Dek. Aduh, Ses, kenapa dia, Ses? Kenapa dia tambah sakit? Jadi ini memang keadaan normal, Bu, karena tangan adik Alma ini sering dipakai untuk beraktivitas. Jadi cairannya macet. Ya, Ses. Baik, Bu, Pak, saya permisi dulu ya. Jadi tangan adik Alma jangan dipakai untuk beraktivitas. Ya, Ses. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi. Ya, Ses. Permisi, Dek. Perkenalkan, saya perawat Lady, rekan dari perawat Tia yang tadi. Perawat Tia tadi mengatakan bahwa adik itu sakit perut pada bagian ulu hati. Kalau boleh tahu sakitnya itu kira-kira seperti apa? Rasanya nyeri, Ses, seperti bapidis dengan tekan-tekan. Nyerinya itu menetap atau hilang timbul? Hilang timbul, Ses. Terus nyerinya itu dari angka 1 sampai 10 itu ada di angka berapa? Di angka 6, Ses. Kenapa bisa sampai sakit dan sering telat makan ya? Ya, Ses, soalnya tugas kuliah saya banyak, Ses. Terus saya lupa makan. Si Muhammad tidak jaga tanya atau dia jaga kasih ingat kalau mau makan atau tidak gitu? Tidak, Ses, saya dan saya mama jarang aku dapat di rumah. Sebelumnya perawat Sia juga mengatakan bahwa ada itu sempat muntah beberapa kali di rumah. Apakah sekarang itu masih rasa ingin muntah? Iya, Ses, saya ingin rasa muntah. Dari rumah saya muntah 6 kali, Ses. Rasa muntah ada itu disebabkan karena asam lambung ada itu naik. Nanti akan saya konsultasikan dengan dokter
untuk obat menurunkan asam lambung. Berdasarkan hasil pengkajian yang sudah saya lakukan, ada dalam masalah keperawatan itu nyeri akut yang ditandai dengan luka pada lambung dan menyebabkan asam lambung Ade itu naik dan ingin muntah. Untuk meredakan rasa nyeri tersebut, Ade bisa lakukan teknik relaksasi napas dalam. Bagaimana itu, Ses? Jadi, teknik relaksasi nafas dalam itu nanti Ade tarik nafas selama 3 detik, tahan selama 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan supaya untuk mengurangi rasa nyeri pada ulu hati Ade. Nanti bisa dilakukan 4-5 kali. Yes. Kalau begitu, apakah Ade bisa mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan tadi? Bisa, Ses. Tiada mau berbaring atau mau duduk? Duduk, Ses. Baik, saya atur dulu posisi dulu ya. Yes, yes. Baik, saya contohkan dulu ya dia. Tarik nafas selama ditahan 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut. Baik, sekarang giliran Ade. Yes, yes. Baik, bagus sekali ya Ade sudah bisa mencontohkannya bagaimana perasaan Ade setelah melakukan tindakan ini. Sudah mendingan, Ses, tapi masih ada rasa nyerinya, Ses. Baik, nanti saya akan tanyakan ke dokter rencana tindak lanjutnya ya Dek. Ya, Ses. Kalau boleh tahu orang tua Ade di mana ya? Lagi pulang, Ses. Nanti beritahu kepada orang tua tentang masalah kesehatan Ade ya, dan nanti kabarkan ke orang tua untuk melakukan konsultasi masalah kesehatan Ade. Yes, Ses. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, saya permisi dulu ya Dek. Yes, Ses. Waalaikumsalam. Setelah memberikan tindakan keperawatan pada pasien, perawat Lady memberitahukan kondisi pasien kepada perawat Ayu bahwa pasien sudah dilakukan tindakan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Namun, nyeri yang dirasakan belum sepenuhnya hilang. Kemudian, perawat Ayu menghubungi dokter dan melaporkan kondisi pasien Alma untuk menentukan rencana tindak lanjut pasien. Di saat perawat Ayu menghubungi dokter, perawat Tia dan Yuni melakukan konseling kepada keluarga untuk menyampaikan kondisi pasien. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apa benar ini dengan dokter Fadel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya benar, ini dengan saya Dr. Fadel. Saya perawat Ayu, saya ingin menyampaikan kondisi pasien yang bernama Nona Alma di internat atas kamar 205. Iya, ada apa dengan pasien Alma? Nona Alma merasakan nyeri pada epigastrium dikarenakan sering terlambat makan. Pasien Alma umur 20 tahun masuk di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada perut dan sering muntah. Asesmen yang telah dilakukan yaitu pengukuran tanda-tanda vital, semuanya normal dok. Pasien merasa nyeri disebabkan karena sering telat makan, nyeri dirasakan seperti ditekan, nyeri dirasakan hanya di epigastrium dengan skala nyeri 6. Setelah nyerinya hilang timbul dok. Tindakan keperawatan yang sudah dilakukan yaitu diberikan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri, tetapi nyerinya timbul kembali. Dok, sepertinya pasien Alma memerlukan obat pereda nyeri. Oh ya Ses, untuk terapi relaksasi napas dalamnya tetap diteruskan ya Ses. Kemudian berikan pasien obat sukralfat 500 mg 3 kali sehari sebelum makan. Baik dok, saya tulis ya. Baik dok, saya ulangi kembali. Terapi relaksasi nafas dalam diteruskan dan berikan obat sukralfat 500 mg 3 kali sehari sebelum makan. Saya konfirmasi kembali ya dokter. Terapi relaksasi nafas dalam diteruskan dan berikan obat sukralfat 500 mg 3 kali sehari sebelum makan untuk pasien Nona Alma di internat atas kamar 205. Iya Ses, benar. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam Ses. Baik, saya perawat Yuni dan ini rekan saya perawat Lady. Jadi kami di sini akan mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi mengenai dari kondisi dari adik kami.
Bisa kita mulai Pak, Bu. Waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, Ses, bersedia. Apakah ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan? Tidak, Ses. Ya baik, jadi Bapak, Ibu, seperti yang sudah kami ketahui bahwa adik Alma ini keluhan utamanya yaitu nyeri pada daerah lambung. Jadi berdasarkan diagnosa medis itu adik Alma mengalami penyakit gastritis akut, yaitu peradangan pada daerah lambung atau biasa yang kita sebut sebagai MAH. Jadi faktornya itu bisa jadi karena stres, mungkin adik Alma terlalu sibuk karena kuliahannya dan sampai menyebabkan pasien Alma itu lupa untuk makan. Dari lupa untuk makan itu bisa menyebabkan pasien Alma mengalami gastritis akut. Kalau boleh saya tahu, apakah Bapak dan Ibu sering berkomunikasi dengan adik Alma selama di rumah? Baik, Ses. Saya dan suami saya, Ses, sering keluar rumah, jarang di rumah, Ses. Ya sis, mungkin kami juga sebagai orang tua kurang memberikan perhatian pada anak kami sis. Mohon maaf Pak, Bu, sebelumnya saya sarankan untuk Bapak dan Ibu lebih memperhatikan kondisi dari adik Alma. Jadi Bapak dan Ibu kalau bisa lebih meluangkan waktu di akhir pekan itu untuk berkumpul bersama keluarga. Iya, baik, Ses. Terima kasih atas konselingnya, Ses. Kami pamit ke ruangan ada Alma, Ses. Permisi ya, Ses. Ya. Setelah melakukan konseling, orang tua Alma akhirnya sadar bahwa selama ini mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai lupa memperhatikan anak mereka sendiri. Akhirnya, orang tua Alma memutuskan menemui Alma untuk meminta maaf atas kelalaian mereka. Tino ini tidak jaga makan, Bu, tidak jaga bilang pati mama. Nanti suka nama begini kan? Maaf Mama, soalnya kalau Alma mau bilang Mama mau marah-marah. Lain kali Mbak bilang lo, wah, si Patia masih rumah sakit begini. Kalau ada apa-apa itu Mbak bilang, no, jangan mau pendam sendiri. Iya Mama, Alma minta maaf nanti semua makan-makan. Ti mama dan ti papa Olo mah minta maaf karena so sibuk. Berarti no Olo so tidak diperhatikan. Iya Mama, Papa. Iya, makasih no. Teman-teman, kesimpulan dari komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi terapeutik antara perawat dan juga keluarga serta dokter sangat penting dalam merawat pasien. Komunikasi yang efektif dan terbuka memfasilitasi pertukaran informasi yang tepat, membangun kepercayaan, serta memastikan pemahaman yang baik antara semua pihak untuk merawat pasien dengan lebih baik. Pesan dan kesan yang bisa diambil dari video ini yaitu pentingnya mendengarkan secara aktif dan berempati serta menghormati dalam berinteraksi dengan pasien atau keluarga, dan juga menciptakan hubungan yang kuat, membangun kepercayaan, serta memungkinkan pertukaran informasi yang jelas dan efektif untuk perawatan yang lebih baik.